Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adikku, anak-anakku yang Pak Muhyiddin cintai, insyaallah mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi pada materi daring Akidah Akhlak kelas 8 MTS Al-Inayah semester 2. Namun sebelum ke materi, Pak Muhyiddin seperti biasa kita sama-sama berdoa dulu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Biasakan sebelum belajar kita berdoa ya. Ikutin Pak Muhyiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bihidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangi hati kami dengan hidayahmu sebagaimana engkau menerangi alam dunia ini dengan sinar mataharimu abadan abada selama-lamanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini pelajaran Akidah Akhlak yang berjudul yang akan kita bahas materinya adalah Nabi dan Rasul Allah. Apa itu pengertian Nabi, pengertian Rasul ya? Mari kita simak baik-baik, jangan sampai di skip, karena di akhir nanti ada tugas yang adik-adik harus kerjakan. Baik, kompetensi inti adalah kita wajib mengetahui pengertian Nabi dan pengertian Rasul itu seperti apa, mengetahui jumlah Nabi dan Rasul itu, kemudian tugas Nabi dan Rasul itu ngapain. Ya, kemudian yang ketiga kita mengetahui atau menghafal jumlah nabi yang ada. Berapa itu yang wajib kita hafal? 25. Oh, di sini berubah ya. Baik, pengertian Rasul. Ya, ini ada kalimat yang berubah Arabnya. Ya. Rasul itu dari kata arsala yursilu. Ya, rasulan. Apa artinya? Secara bahasa berasal dari kata arsala, artinya mengutus. Yang dibentuk menjadi kata rasul berarti yang diutus atau utusan. Dalam hal ini ya, seorang rasul adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan misi atau pesan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau menurut bahasa Rasul itu adalah utusan. Menurut Samarkandi, Rasul secara istilah adalah manusia biasa. Seorang laki-laki yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. Apabila tidak diiringi dengan kewajiban menyampaikannya atau membawa satu misi tertentu, maka ia disebut nabi. Jadi kalau Rasul itu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu dari Allah disampaikan kepada umatnya, itu Rasul. Tapi kalau Nabi untuk dirinya sendiri ya, itu Nabi. Bedanya sekali lagi, kalau Nabi untuk dirinya sendiri, tapi kalau Rasul itu untuk disampaikan kepada umatnya ya. Dan apa yang terucap dari mulut Rasulullah seperti dari baginda Nabi besar kita Muhammad SAW itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha dalam Al-Qur'annya. Ya. Wahyu ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para nabi atau rasul, baik untuk dirinya sendiri atau untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi seorang rasul berarti ia juga sebagai nabi.
Tapi kalau nabi belum tentu sebagai rasul. Setiap emas itu kuning, tidak setiap kuning itu emas. Nah, kira-kira begitu. Setiap rasul itu pasti nabi, tidak setiap nabi itu rasul. Baik. Allah telah mengutus sebanyak 24.000 rasul. 24.000 nabi, mohon maaf. Jadi nabi itu jumlahnya banyak, 24.000 nabi. Oh, adapun rasul 313 ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Mardawi dalam Muktasar Tafsir Ibnu Katsir ya. Abu Zahra bertanya, "Ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi itu?" Rasulullah menjawab, 24.000. Ya. Abu Zar bertanya lagi. Berapakah jumlah rasul? Di antara para nabi itu, Rasul menjawab 313 orang. Jadi ya walaupun perbedaan para ulama ya kita jadikan ya ini saja menurut hadis yang diriwayatkan Ibnu Mardawi dalam Muktasar Tafsir Ibnu Katsir. Jadi yang jelas nabi itu lebih banyak daripada rasul. Ya, jumlah nabi dan rasul yang diutus Allah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sangat banyak. Mana dalilnya? Quran surat Al-Mu'min 78. Kita sama-sama baca, adik-adik silahkan baca tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Walaqad arsalna rusulan min qablik, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Ya. Min qablik. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Ini firman Allah ya. Jadi rasul itu sangat banyak. Yang wajib kita ketahui ya, berapa jumlahnya? Ada 12. Ini yang sering kita hafal ya. Yang sering kita diselawatin, banyak nyanyiannya itu. Terserah lah, mau urutan, alhamdulillah. Yang penting hafal dan tahu bahwa itu adalah seorang ya nabi dan rasul. Gimana? Lagunya ya terserah. Kalau saya mengajarkan kemarin itu ya lagunya Adam Idris Nuhud Soleh Adam Idris Nuhud Soleh Ibrahim Lut Ismail Ishak Yakub Yusuf Ayub Syuaib Harun Musa Zulkifli Daud Sulaiman Ilyas Ilyasa Yunus Zakaria Yahya ya Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nabi dan rasul yang harus kita hafal ya. Ada nyanyiannya juga tuh. Apa itu? Ya mungkin ada lebih pandai lah. Yang penting kita tahu dan hafal jumlah nabi dan rasul yang ada 25. Baik, itu saja tugas materi yang Pak Midin sampaikan. Tugasnya ya yang adik-adik harus ingat apa pengertian nabi, apa pengertian rasul. Berapakah jumlah nabi, berapakah jumlah rasul? Ya apa tugas rasul ya, bukan tugas nabi. Tugas rasul itu apa? Ya, yang terakhir adalah adik-adik harus hafal jumlah nabi dan rasul. Ya, silahkan nanti ditulis tugasnya. Jangan sampai yang pemudian sampaikan ya lupa begitu saja karena tidak ada catatannya. Al ilmu soidun ya, ilmu adalah ibarat buronan, wal kitabatu quyudun, adapun tulisan adalah ibarat percangcangannya, patokannya
ya, diikat dengan tulisan itu supaya jangan sampai hilang. Itu saja yang dapat Pak Muhyiddin sampaikan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.